Halo teman-teman, jumpa lagi bareng saya Daniel dalam catatan Daniel. Hari ini tanggal 1 Februari 2026. Teman-teman, kita bakal bahas salah satu saham yang cukup potensial di 2026, di mana saham ini sebenarnya dulunya adalah saham yang bergerak di sektor energi, khususnya batu bara, yang menjadi penopang. Sekarang mereka sudah beralih dan bertransformasi. Nah, saham itu adalah PT Indika Energi atau saham dengan kode INDY. PT Indika Energi Tbk ini adalah contoh nyata bagaimana sebuah emiten itu bisa bertransformasi begitu drastis hingga pasar pun atau market pun dipaksa menilai ulang cara berpikirnya. Dalam 3 sampai 4 tahun terakhir, Indika Energi perlahan meninggalkan identitas lamanya sebagai perusahaan batubara dan jasa energi. Lalu mereka melangkah lebih jauh ke wilayah yang lebih luas dan tentu saja lebih tidak pasti, yaitu emas, mineral, dan juga energi terbarukan, kendaraan listrik, hingga ekosistem karbon, dan kini menjadi bagian dari story yang menarik. Teman-teman, transformasi ini sebenarnya bukan sekedar perubahan portofolio bisnis. Ini sebenarnya perubahan cara Indi dalam memahami sebuah bisnis. Nah, tentu saja mereka ingin dipahami juga oleh market. Dan sepertinya hampir semua transformasi besar tentu saja memiliki harga yang sangat mahal. Secara kasat mata, kinerja keuangan Indika Energi memang terbilang memburuk. Pendapatan menurun, kemudian marginnya menyusut, laba bersih nyaris hilang gitu ya. Nah, dari laporan keuangan 9 bulan terakhir di 2025, pendapatan tercatat sekitar 1,44 miliar US dollar atau turun hampir 19% secara year on year. Dengan margin bersih mendekati nol, teman-teman. Jadi angka ini sebenarnya angka yang sangat sulit untuk dibantah. Apalagi jika seseorang menilai Indi hanya dari laporan laba rugi yang dilakukan dengan update laporan terkini, maka kesimpulannya hampir pasti negatif. Namun pasar tidak pernah sepenuhnya rasional dalam arti sempit. Justru pasar selalu mencoba membaca cerita di balik story-nya. Teman-teman, pelepasan aset yang terdiri dari aset batubara seperti MBSS, PTRO, dan juga Mutu adalah titik balik utama dari perusahaan Indi ini. Nah, aset-aset ini sebelumnya menjadi kontributor utama pada pendapatan dan laba yang sangat signifikan. Jadi, ketika unit bisnis ini dijual, maka lebih dari 400 juta US dollar dana segar memang masuk ke kas Indika Energi. Tetapi bersamaan dengan itu, mesin laba utama juga mengalami penurunan atau dimatikan. Nah, margin yang dulunya gemuk kemudian perlahan mengempis. Earning per share-nya ini tertekan dan return on equity-nya juga mengalami penurunan drastis. Nah, disinilah sebenarnya trade-off dari Indika Energi terlihat jelas, teman-teman. Jadi, manajemen secara sadar menukar laba hari ini dengan fleksibilitas masa depan, di mana ketergantungan pada siklus batubara sudah mulai berkurang. Kemudian risiko regulasi jangka panjang juga ditekan dan perusahaan memperoleh amunisi kas untuk membangun arah baru sebuah emiten. Nah, jadi secara strategis langkah ini sebenarnya masuk akal. Jadi secara jangka pendek memang terlihat sangat menyakitkan. Namun diversifikasi bisnis yang bergerak di non batubara kemudian menjadi medan yang bersifat ujian berikutnya. Nah, fakta menunjukkan bahwa kontribusi segmen ini pada 2023 memang masih sangat kecil, yakni sekitar 2-10% dari total pendapatan. Nah, target manajemen agar kontribusi tersebut mencapai 50% pada 2025 memang sangat ambisius. Bahkan, jika kita menggunakan asumsi sangat agresif 90-150% per tahun, maka tentu saja secara matematis proyek ini lebih realistis berada di kisaran 20-25%. Nah, jadi artinya target 50% itu lebih cepat dipahami sebagai pernyataan arah. Nah, ini bukan janji-janji kosong yang sifatnya nggak ada bukti, teman-teman. Nah, investor yang berpengalaman biasanya nggak terjebak, terutama pada target absolut semacam ini. Karena yang lebih penting adalah apakah tren bergerak ini secara konsisten ke arah diversifikasi, dan apakah perusahaan mampu bertahan selama proses itu. Nah, ini yang sebenarnya dinilai oleh uh, seorang investor kepada salah satu perusahaan di mana mereka melihat bagaimana mereka bisa bertahan dalam mode ekspansi. Nah, jadi ini yang perlu kita garis bawahi, teman-teman. Di mana sebenarnya secara keseluruhan story narasi dari Indika Energi ini, tambang emas, awak emas ini menjadi simbol paling kuat yang mana jadi menjadi harapan jangka menengah. Bayangkan teman-teman, dengan cadangan sekitar 1,5 juta ons dan potensi produksi mencapai 100.000 ons ini,
emas menawarkan karakter yang berbeda dari batu bara. Nah, bayangkan biaya produksi yang diperkirakan untuk per onsnya itu 1.150 US dollar dibandingkan dengan harga emas yang saat ini asumsinya sekitar hingga 4 ribuan. Nah, jadi tentu saja menciptakan potensi margin yang relatif stabil. Namun tentu saja emas menuntut kesabaran, di mana produksi ini baru bisa diproyeksikan maksimal di 2027. Namun hingga saat ini nilai proyek ini masih sepenuhnya dalam mode ekspansi. Kemudian akan ada risiko konstruksi, risiko operasional, dan risiko keterlambatan eksekusi jika kita melihat eksekusi yang memang berpotensi terjadi. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman, emas adalah opsional yang sangat besar, tetapi belum ada arus kas untuk hari ini. Dan kondisinya menjelaskan bahwa paradoks yang sering membingungkan investor retail. Mengapa harga saham Indi bisa naik tajam ketika justru labanya turun? Nah, jawabannya bukan pada laporan keuangan, melainkan pada psikologi pada pasar. Jadi, narasi emas ini, kemudian kas besar hasil divestasi, kemudian ekspektasi re-rating berbasis ESG, serta dorongan trader dan juga momentum yang seperti ini kadang-kadang memicu peringatan dari eh, aktifnya transaksi di bursa ini tadi. Nah, semua itu sebenarnya berkontribusi dalam menentukan pembentukan harga indika energi ini, teman-teman. Jadi, sebenarnya pasar sedang melihat indika energi ini sebagai mesin laba saat ini. Jadi, mereka ini melihat sebagai kumpulan aset, kas, dan opsi pertumbuhan. Nah, dalam konteks ini sebenarnya rasio pair-nya menjadi nggak relevan karena berada di fase abnormal. Kemudian VBV-nya juga ya di kisaran 0,8 sampai 0,9 kali, justru sering dijadikan jangkar yang sangat kasar. Meskipun memang ini terlihat sangat jauh dari sempurna. Ya, kita tahu teman-teman bisa lihat di grafik ini harga emas itu di kisaran harga terakhir dari trading ekonomi kita pantau di 4.900-an. Bahkan pernah menyentuh all time high di 5 ribuan per onsnya, teman-teman. Nah, kita perhatikan di situ. Memang dari setiap narasi ini tentu saja membawa resiko, teman-teman. Resikonya tentu ada. Jadi fundamental Indika ini sebenarnya masih rapuh dengan laba emas yang terbilang belum maksimal dan belum teruji. Apalagi arus kasnya belum terlalu maksimal. Kalau kita perhatikan memang sudah menunjukkan. Jadi dari 2024 itu minus 52 juta US dollar dan di 2025 sudah plus 30,8 juta US dollar secara aktivitas kas operasinya. Nah, teman-teman, resiko eksekusi juga sebenarnya nggak bisa kita pandang sebelah mata. Dan ini terlihat nyata. Terutama pada proyek emas, kemudian bisnis baru seperti electric vehicle dan carbon credit yang sangat kompetitif serta belum matang kalau di Indonesia. Dan dari sisi valuasi, harga saham saat ini sudah bergerak lebih cepat dari fundamentalnya. Sehingga membuat sensitivitas terhadap kabar negatif itu sangat kecil sekalipun akan berdampak pada volatilitas harga. Dan kalau kita perhatikan teman-teman, nanti di slide akhir kita akan lihat bagaimana karakteristik harganya. Nah, pada titik ini sebenarnya Indis bukan lagi saham value klasik dan nggak bisa dijelaskan saham yang defensif juga. Nah, saham Indi ini sebenarnya adalah saham yang bersifat transformasi yang nilainya bertumpu pada probabilitas keberhasilan strategi, bukan kepastian hasil. Nah, investor kadang-kadang berhadapan dengan saham seperti ini seharusnya nggak bertanya target harga, melainkan bertanya apakah ini membeli laba hari ini atau membeli opsi laba di masa depan. Nah, itu pertanyaan penting yang perlu kita jawab, teman-teman. Di slide terakhir ini, saya ingin memastikan bahwa Indika Energi ini nggak menawarkan kepastian. Jadi ia menawarkan kemungkinan bahwa harga emas ini bisa menjadi penopang baru, bahwa bisnisnya ini sebenarnya akan berkelanjutan. Dan juga bahwa valuasinya akan dinilai ulang oleh pasar. Nah, oleh karena itu teman-teman, kita juga tentu boleh berekspektasi. Tapi kalau seandainya eksekusinya meleset, labanya ini lama tereksekusi, maka volatilitas harganya juga akan sangat tinggi. Namun disitulah sebenarnya teman-teman, substansi dari analisis saham seperti Indika Energi ini bisa saja kita akhiri. Nah, bukan pada kesimpulan hitam dan putih, melainkan pada bagaimana kesadaran bahwa investasi ini sebenarnya permainan probabilitas atau peluang, teman-teman. Dan setiap investor tentu saja pada akhirnya harus memutuskan sendiri apakah dia mengambil risiko yang sepadan atau justru tidak berani mengambil keputusan.